Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handiswan dengan NIM 2010520030025 dari kelas PTKB tahun 2020 di jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Pendidik Profesional. Oke, pendahuluan. Pendidik merupakan bangunan utama dalam sebuah peradaban. Menjadi orang yang terlibat dalam konstruksi pendidikan bukanlah sesuatu yang dianggap remeh. Kualitas pendidikan dapat mencerminkan kualitas sebuah peradaban. Dengan demikian, guru yang berkualitas adalah salah satu faktor penyempurnaan kualitas pendidikan itu. Nah, jadi sudah selayaknya lah profesi sebagai pendidik ini diisi oleh orang-orang atau guru-guru yang memiliki ketulusan untuk menjadi seorang pendidik, serta menjadikan kualitas sebagai basis profesi ini, di mana indikator utamanya adalah memenuhi kriteria-kriteria seseorang pendidik, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah di atas, dan sudah selayaknya pula profesi sebagai pendidik ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah, sehingga disejajarkan dengan berbagai profesi lainnya, yakni sebagai high class profession. Nah, kemudian guru sebagai kunci pribadi. Di sekolah sendiri tentunya fitur guru ini merupakan sebuah kunci ya, karena gurulah adalah panutan utama bagi anak didik atau siswa-siswa yang ada di sekolah. Semua sikap dan perilaku guru akan dilihat, didengar, dan ditiru oleh anak didik sendiri. Ucapan guru dalam bentuk perintah dan larangan harus dituruti oleh anak didik. Kemudian sikap dan perilaku anak didik itu beradab dalam lingkaran tata tertib dan peraturan sekolah. Adapun istilah yang dikedepankan tentang fitur guru, maksud saya figur guru, yang pasti semua itu merupakan penghargaan yang diberikan terhadap jasa guru yang banyak mendidik umat manusia dari dulu hingga sekarang. Masyarakat melihat figur guru sebagai manusia serba bisa tanpa celah dan nista. Jadi mereka melihat guru ini adalah seorang yang karismatik. Kemuliaan guru mencerminkan dari kepribadian sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku dari kehidupan sehari-hari. Olehnya itu, sedikit celah dan nista dari pribadi guru, maka masyarakat akan mencaci makinya habis-habisan dan hilanglah wibawa guru itu. Jadi guru itu adalah sebuah sosok yang yang menjadi figur. Dan kalau guru yang salah maka citra guru itu jelek. Sehingga guru juga harus bisa mencerminkan sikap-sikap yang baik. Kemudian di sini ada peran guru sebagai pengajar dan pembimbing. Guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa itu bisa belajar. Untuk itu beberapa hal yang harus dilakukan guru agar siswa belajar, sebagaimana disebutkan oleh M. Mulyasa tahun 2007 adalah sebagai berikut, yaitu membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan pertanyaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, kemudian menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Kemudian guru juga itu harus bisa memberikan nada berupa perasaan. Kemudian guru sebagai pembimbing, guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih maksud saya di sini guru sebagai pengajar. Yang harus dilakukan oleh guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan
efisien. Nah, di sini mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana cara agar siswa belajar. Kemudian lanjut kepribadian guru sebagai faktor utama dalam pembelajaran daring, khususnya guru yang saat ini. Yang pertama adalah guru memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Ya, dibandingkan dengan orang-orang lain, guru harus memiliki kelebihan. Kemudian juga guru harus senantiasa berhadapan dan melakukan komunikasi yang berbeda. Karena di belajar daring itu banyak sekali keunikan dari peserta didik masing-masing. Kemudian guru juga diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis pada siswa. Kemudian ini juga guru harus dapat sabar. Dalam arti tekun ulet melaksanakan proses pendidikan. Karena guru itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kemudian juga guru harus mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaruan yang ada, jadi harus up to date. Kemudian guru harus mampu menghayati tujuan-tujuan pendidikan secara nasional, kelembagaan, dan sebagainya. Kemudian guru juga harus paham dirinya bagaimana dan harus mampu melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam mengembangkan profesinya sebagai inovator dan kreatif. Jadi dalam belajar daring ini guru harus up to date, harus tahu apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia lakukan agar itu bisa diperbaiki. Seperti misalkan guru harus bisa menciptakan media pembelajarannya, bagaimana cara mengajar, jangan sampai guru yang tidak tahu sistem online sekarang ya. Jadi itu makanya guru itu harus mampu menyesuaikan dengan pembaharuan. Nah, kemudian lanjut di ciri-ciri guru yang efektif. Menurut Sylvester J. Balasit 1968 dalam Sukirman mengidentifikasi beberapa karakteristik guru. Nah, yang pertama itu komitmen, yaitu kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan, serta dedikasi untuk mencurahkan segala pikiran dan kemampuannya pada bidang pekerjaan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian itu intelijensi agar bisa bekerja dengan efektif dan profesional pada bidang profesi yang ditekuninya, harus ditunjang oleh kecerdasan atau intelligence. Kemudian ada juga knowledge bagi setiap guru untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, harus ditunjung oleh pengetahuan dan wawasan yang luas. Kemudian sound character, artinya dalam pembelajaran guru itu harus berperan sebagai komunikator, yaitu yang mampu mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran agar diterima oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Kemudian ada good physical and mental health, yaitu fisik dan mental yang sehat, harus dalam aspek yang cukup penting dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Kemudian ada intuition, yaitu modal dasar untuk menjadi guru itu harus memiliki sifat ini ya. Kemudian sense of humor, jadi guru juga itu harus bisa menjadi orang yang menyenangkan ya, tidak harus serius terus. Kemudian flexibility, ya itu dia yang harus dinamis, gurunya harus luas dan bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi sekarang ya, artinya fleksibel. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri guru yang profesional. Nah, guru yang harus profesional itu adalah guru harus berani menantang kebiasaan praktik-praktik pembelajaran yang tidak inovatif dan tidak melakukan refleksi. Nah, ini ciri-ciri guru yang profesional. Yang pertama itu empati dengan siswa. Kemudian itu dapat menghormati individu, orang lain artinya. Kemudian memiliki pandangan dan sikap positif. Kemudian memiliki kemampuan melakukan pendekatan dan rasa humor. Nah, ini ya. Jadi guru itu tidak boleh terlalu tegang, ekstrim.
Kemudian di sini Moyles tahun 1995 mencatat atribut profesional yang diperlukan meliputi kemampuan organisasi yang baik, hubungan profesional dengan staf, orang tua dan siswa, dan menghargai keterampilan orang lain. Nah, kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen ini nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidik tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, keluarnya Undang-Undang Guru dan Dosen ini menegaskan bahwa profesi guru dan dosen ini sangat dihargai dan keberadaannya itu dijamin. Artinya, guru dan dosen telah dilindungi oleh satu payung hukum yang tidak gampang untuk diubah. Undang-undang ini juga menjamin kewenangan pengembangan dirinya, kesejahteraan, rekrutmen, dan perpindahan guru dan dosen. Meskipun demikian, ada suatu kekhawatiran mendalam, yaitu menyangkut implementasinya. Banyak faktor yang akan mempengaruhi implementasi undang-undang ini, seperti organisasi pelaksana, kemampuan aparat pelaksana, tingkat kepatuhan, anggaran publik, dan lingkungannya itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan profesionalisasi dan sertifikasi guru. Nah, dasar utamanya dalam pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang ini disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Pasal ini menyatakan 8 pasal. Di pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Nah, profesi menunjukkan pada suatu pekerjaan atau jabatan menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Sedangkan profesional menunjukkan dua hal, yakni orangnya dan keterampilan atau kinerja orang lain dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sementara profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi yang mulia itu. Syamsuddin tahun 1999. Sebagai tenaga profesional, maka pendidik dikenal sebagai salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan atau occupation yang memerlukan bidang keahlian khusus seperti dokter, insinyur, tentara, wartawan, dan bidang pekerjaan yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik. Dalam dunia yang semakin maju, semua bidang pekerjaan memerlukan adanya spesialisasi yang ditandai dengan adanya standar kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi. Nah, ini oleh Suparlaman tahun 2006 halaman 73. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.